Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di materi tes intelijensia umum atau TIU ya, seperti yang saya ulas di video sebelumnya, dikatakan bahwa dalam materi TIU ini ada beberapa poin-poin submateri yang harus kalian kuasai. Nah, salah satu materi yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini ya, bagaimana cara cepat teman-teman pejuang CPNS untuk menguasai materi ini dan bisa menjawab dengan benar dan yakin ya. Di materi yang pertama, di submateri yang pertama, verbal ya. Di verbal, dan materi yang akan kita pelajari adalah submateri analogi. Oke. Nah, analogi ya seperti sumber yang dikatakan dalam Permenpan RB ini bertujuan untuk ya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Ya, nah nanti yang akan saya ulas secara garis besar ini adalah tentang analogi, terdiri dari tujuan tes, tipe soal, tipe-tipe analogi yang harus kalian ketahui, dan jenis hubungan analogi untuk mempermudah pada saat proses kita mengerjakan soal tentang analogi. Oke, ini tujuannya tes analogi mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Untuk tipe soalnya, dalam tes analogi, kemampuan seseorang akan dinilai terutama dalam mengartikan arti sebuah kata, fungsi-fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Ya, ini dengan kata lain, BKN menyiapkan soal untuk sekaligus dia proses seleksi ya. BKN untuk menilai, dia bisa menilai peserta itu bisa menguasai soal apa tentang analogi ini apa tidak. Itu nanti akan terlihat pada jawaban yang benar yang mana, jawaban yang salah yang mana. Nah, untuk menjawab pertanyaan padanan kata, kita harus merumuskan hubungan antara kata-kata yang diberikan dan kemudian mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, penyelesaian soal analogi ini harus mengandalkan daya nalar dan diharapkan lebih mantap, serta percaya di dalam menjawab soal. Memang mungkin untuk tipe soal dari penjelasan ini agak teman-teman pejuang CPNS masih kebingungan. Jadi kita langsung lanjut saja pada contoh saja ya, pada contohnya. Untuk tipe analogi, banyak tipe-tipe analogi, tapi secara umum ya yang muncul pada soal-soal CPNS ini adalah ada 3 tipe ya, ada 3 tipe. Untuk tipe yang pertama, dia isinya untuk melengkapi pasangan analog ya, bentuknya seperti ini ya, terdiri dari kata pertama, kemudian pasangannya kata kedua ya, sebanding, senilai atau sama dengan kata ketiga, lalu kata ketiga sama berpasangan dengan kata keempat. Ini contohnya, mobil roda sama dengan rumah titik-titik. Nah, ini tipe yang pertama, melengkapi pasangan analog. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya banyak beberapa trik ya, teman-teman pejuang CPNS bisa melakukan sebuah istilahnya imajinasi ya, mempresentasikan misalkan seperti ini. Mobil ya, bagian bawah adalah roda. Bagian mobil terdiri dari roda, misalkan seperti itu. Atau roda menopang sebuah mobil. Nah, sedangkan rumah, nah jadi harus setara. Kalau memakai kata-kata menopang, misalkan roda menopang sebuah mobil, jadi di sini juga harus setara juga ya. Titik-titik menopang rumah. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, pondasi. Nah, ini yang tepat ya, jadi setara. Roda menopang sebuah mobil, pondasi menopang sebuah rumah, atau boleh Anda balik
dari mobil ke roda, rumah ke pondasi, itu sesuai. Nanti triknya adalah seperti itu. Jadi tidak langsung Anda memilih ya, jadi mobil roda rumah hubungannya dengan apa ya. Kalau nggak dipasangin dengan sebuah kalimat penghubung, Anda akan susah teman-teman ya. Oke, tipe yang kedua, memilih pasangan analog ya. Kata yang pertama, kata kedua, lalu senilai atau sama dengan apalagi. Nah, ini tipe soal yang cukup banyak atau sering muncul juga di soal-soal CPNS ya. Contohnya anak ayah berpasangan dengan anak sama dengan sebanding dengan apa. Nah, ya, ayah berpasangan atau sebanding dengan anak pohon dengan tunas. Nah, misalkan anak akan tumbuh, anak ada karena ayah ya, atau tunas ada karena pohon, atau sebaliknya ayah bereproduksi atau berasal dari seorang anak ya. Dan untuk pasangan yang sebandingnya juga, tunas asal dari sebuah pohon, misalkan seperti itu ya. Oke, tipe yang ketiga. Nah, ini dia analogi ganda. Analogi ganda misalkan ini dulu ya. Nah, nasi berpasangan dengan titik-titik sama dengan tape berpasangan dengan titik-titik. Nah, ini analogi ganda sebenarnya agak jarang muncul di soal-soal CPNS, tapi tidak ada salahnya teman-teman mempelajari juga bentuk soal tipe analogi ini. Nah, contohnya seperti ini. Nasi, beras sama dengan tape, ubi. Nah, bisa teman-teman analogikan seperti ya, beras menjadi nasi, ubi menjadi tape, ubi atau dalam arti lain singkong ya. Atau dibalik, nasi berasal dari beras pembuatannya, tape berasal dari ubi atau singkong. Nah, jadi seperti itu. Setara. Jadi kalau memakai berasal dari, yang sebelah juga yang pasangannya itu pakai juga berasal dari ya. Jadi agar ketemu jawaban yang tepat. Nah, itu untuk tipe analogi. Nah, selanjutnya jenis hubungan analogi. Jadi banyak beberapa analogi yang bisa kita lihat berdasarkan jenisnya ya. Yang pertama, misalkan fungsi ya. Contohnya selang air sama dengan pembuluh darah. Nah, teman-teman, berdasarkan fungsinya kita bisa menganalogikan ya hubungan analogi ini ya. Selang misalkan berfungsi untuk mengalirkan air. Nah, setara sama dengan pembuluh berfungsi mengalirkan darah. Oke, jadi seperti itu. Jangan sekali-kali memakai yang tidak setara. Selang mengalirkan air atau pembuluh membuat darah. Nah, itu sangat nggak nyambung. Jadi setara dipakai ya, mengalirkan, di sini juga mengalirkan. Oke. Nah, lalu yang kedua, urutan. Kadang-kala soal untuk analogi dia menyimpulkan atau berisi tentang hubungan analogi yang dengan urutan ya. Misalkan janin, bayi sama dengan anak remaja. Nah, kalau dibahasakan atau dianalogikan, janin menjadi bayi, anak menjadi dewasa. Nah, jadi seperti itu. Atau dibalik, sebelum remaja kita menjadi anak dulu, sebelum bayi kita berbentuk janin. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga untuk jenis hubungan analogi adalah ukuran ya. Kadang-kala soal juga memakai analogi jenis ukuran. Nah, contohnya cicak, buaya sama dengan danau laut ya. Sekilas Anda akan berpikirnya ini hewan, ini merupakan suatu alam ya, bagian dari bumi misalkan. Nah, tapi kalau dari sisi jenis hubungan berdasarkan ukuran ini sangat sesuai ya.
cicak lebih kecil dari buaya, danau lebih kecil dari laut, atau sebaliknya ya, laut lebih luas dari danau, buaya lebih besar dari cicak. Nah, seperti itu. Ya, laut lebih besar dari danau, buaya lebih besar dari cicak. Boleh seperti itu, ya. Lalu yang keempat, karakter, sifat atau kesamaan. Nah, misalkan contohnya lebat hutan sama dengan luas padang pasir. Lebat sifat dari hutan, luas sifat dari padang pasir. Nah, jadi seperti itu. Atau boleh Anda balik juga ya teman-teman pejuang CPNS. Padang pasir bentuknya luas, hutan bentuknya atau keadaannya deh lebat ya. Padang pasir keadaannya luas, hutan keadaannya lebat. Nah, jadi seperti itu. Oke, jenis hubungan analogi yang kelima, definisi. Ini bisa salah satu contohnya enak rasa sama dengan kuat tenaga. Jadi bisa dianalogikan dengan bahasa enak menunjukkan rasa, kuat menunjukkan tenaga. Ya, jadi seperti itu. Atau hal yang berasa itu enak, hal yang bertenaga itu kuat. Nah, jadi ini berkaitan dengan jenis hubungan analogi berdasarkan definisi. Lalu yang keenam, jenis berdasarkan jenis ya. Berdasarkan jenis contohnya bedak kosmetik sama dengan celana busana ya. Bedak jenis atau bagian istilahnya termasuk ke dalam kosmetik, celana termasuk ke dalam busana ya. Atau busana dirincikan menjadi celana, kosmetik dirincikan salah satunya adalah bedak. Nah, jadi seperti itu berdasarkan jenis. Lalu berdasarkan bagian atau keseluruhan ya, monitor komputer sama dengan ban mobil. Nah, bisa jadi salah satu part atau bagian dari komputer ini monitor ya. Monitor bagian dari komputer, ban bagian dari sebuah mobil ya. Atau mobil terdiri dari salah satunya adalah ban, komputer terdiri salah satunya adalah monitor ya. Jadi misalkan komputer bagiannya kan banyak, ada monitor, ada CPU, sound system, mouse dan lain-lain. Nah, sedangkan ban mungkin bagian dari mobil ya, terdiri spion, dashboard dan lain-lain ya. Nah, sedangkan yang kedelapan sebab akibat. Nah, contohnya marah memukul sama dengan sedih menangis. Nah, marah ya bisa analogikan bahasa kalian. Ini sebenarnya tergantung dari bahasa kalian enaknya seperti apa ya. Misalkan karena marah dia memukul, karena sedih dia menangis. Nah, atau menangis menunjukkan rasa sedih ya. Ya setara dengan memukul menunjukkan rasa marah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini jenis hubungan analogi yang bisa kadang-kala muncul dalam soal ya. Teman-teman bisa hafalkan dan latihan soal lebih banyak. Jadi kalau menemukan soal kira-kira ini termasuk dari jenis hubungan analogi yang mana, tipe yang mana. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke latihan soal ya. Air, ember sama dengan ya, apakah yang A. atap rumah, B. listrik lampu, C. mobil jalan, D. rambut kepala, E. pakaian kaki. Oke, sekarang yang pertama. Nah, ini memilih pasangan analogi ya. Jadi kita pikirkan dulu yang antara air dan ember. Kira-kira bisa dibahasakan seperti apa ya. Misalkan air tempatnya di ember atau ember tempatnya air ya. Kita cocokkan gunakan kata tempat. Yang pertama misalkan air tempatnya di ember. Jadi kita bahasakan tempatnya juga dari A sampai E. Jadi yang paling cocok yang mana? Nah, atap tempatnya di rumah ya. Air atau gini deh, mungkin yang gampang diletakkan ya, biar mudah, lebih spesifik. Air diletakkan di ember, atap diletakkan di rumah,
Oke, kira-kira masuk apa enggak ini ya? Hampir-hampir ya, hampir-hampir. Oke, kita simpen dulu. Nah, lalu yang kedua, listrik diletakkan di lampu. Ini belum begitu nyambung ya. Mobil diletakkan di jalan, ya enggak ya, bisa jadi di garasi, di jalan, atau di tempat-tempat lainnya, di parkir. Nah, rambut diletakkan kepala. Ini agak bisa, tapi kita ulas nanti aja. Pakaian diletakkan di lemari. Nah, oke. Nah, mungkin pada saat teman-teman mengerjakan soal akan menemukan kasus seperti ini. Hampir-hampir mirip. Memang tes CPNS nanti jawabannya adalah memang mirip-mirip. Jadi kita mencari jawaban yang terbaik ya. Kita kembali lagi ke atap, diletakkan di rumah. Nah, atap diletakkan, sebenarnya bukan diletakkan, ini merupakan bagian ya. Ini bagian dari rumah seperti ban terhadap mobil. Nah, itu. Lalu yang rambut kepala ini juga sebenarnya bagian ya. Ya, ini sama halnya juga dengan yang atap bagian dari rumah. Nah, sedangkan pakaian diletakkan di lemari ini sangat cocok ya. Pakaian bukan bagian dari lemari, tapi lemari itu punya bagian pintu, engsel dan lain-lain. Tapi yang tepat ini adalah option E. Air diletakkan di ember, pakaian diletakkan di lemari. Oke. Next. Ya, gemulai titik-titik sama dengan titik-titik pesilat. Nah, ini bentuk tipe soal yang lain juga ya, teman-teman. Silakan analisa ya, kira-kira ini gemulai merupakan suatu gerakan, pesilat mungkin ini merupakan suatu subjek. Ini memang agak susah ya, agak susah untuk menjawabnya, jadi butuh analisa bahasa kiasan atau dari teman-teman. Oke, yang pertama kita misalkan memakai kata gemulai adalah sikap dari, misalkan ya, gemulai adalah sikap dari titik-titik, titik-titik adalah sikap dari pesilat. Oke, kita cari ya. Yang A, gerakan gemulai adalah sikap dari gerakan, pukulan adalah sikap dari pesilat. Ini belum cocok ya. Nah, gemulai sikap dari penari ya. Oke. Tangkas sikap dari pesilat. Oke, ini lumayan, kita simpan dulu jawabannya. Gemulai sikap dari lentur, lamban sikap dari pesilat. Ini enggak masuk ya. Gemulai sikap dari tangan, kaki sikap dari pesilat, ini juga enggak masuk. Gemulai sikap dari kaku, kekar sikap dari pesilat, ini juga bukan ada unsur subjeknya ya. Jadi yang ada unsur subjeknya ini adalah yang option B, dan kita cocokkan. Oke, kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, gemulai sikap dari penari, tangkas sikap dari pesilat. Nah, ini sangat cocok sekali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Oke. Next. Suap titik-titik politik sama dengan titik-titik titik-titik ya. Kita ulas lagi. Suap ini merupakan suatu istilahnya tindakan atau sikap negatif ya. Ini politik merupakan suatu unsur, misalkan organisasi atau keadaan. Oke, misalkan menteri suap, atau gini deh, suap ada dalam politik, menteri ada dalam presiden, ini nggak cocok. Cabai ada dalam pedas juga nggak cocok ya. Generik ada dalam paten, ini juga nggak cocok. Contek ada dalam ujian, atau analogi lain, suap dilarang dalam politik ya, contek dilarang dalam ujian. Ini masih oke, nyambung. Pemilu ada dalam legislatif, atau pemilu dilarang dalam legislatif, ini sangat kontradiktif sekali ya. Jadi yang tepat ini adalah yang option D. Kita masukkan ke soal ya, kita cocokin. Suap dilarang di dalam politik, contek dilarang di dalam ujian. Oke, ini sangat cocok sekali. Ya, itulah teman-teman
pembahasan yang mengenai pengertian, tipe, jenis, hubungan tentang analogi. Jadi ini salah satu materi ya, salah satu materi yang sangat teman-teman harus kuasai, teman-teman harus banyak latihan soal karena menyumbang soal lumayan banyak ya. 2-3 soal seperti saat saya tes CPNS kemarin ya. Itu kalau tidak salah saya mendapatkan kurang lebih 3 soal. Nah, bagus, lumayan sekali kalau benar 2-3 soal ya, itu sangat membantu teman-teman. Oke. Ditunggu untuk pembahasan submateri yang lain ya di TIU, TWK dan TKP. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.